Jika ada satu kata yang hampir selalu memicu ketegangan di dunia kerja, kata itu adalah feedback. Secara teori, semua orang sepakat bahwa feedback itu penting. Kita sering mendengarnya dalam berbagai pelatihan, buku, kepemimpinan, bahkan nilai-nilai perusahaan. Feedback disebut sebagai kunci perbaikan, pembelajaran, dan pertumbuhan. Namun kenyataannya di lapangan, feedback justru sering menjadi sumber konflik, resistensi, bahkan luka emosional yang tidak terlihat. Banyak orang mengatakan ingin berkembang, tetapi pada saat yang sama sulit menerima masukan. Feedback yang sebenarnya dimaksudkan untuk membantu justru diterjemahkan sebagai serangan. Nada suara dipermasalahkan, niat dipertanyakan, dan diskusi berubah menjadi pembelaan diri. Pertanyaannya kemudian bukan lagi apakah feedback itu penting, melainkan mengapa feedback begitu sulit diterima, bahkan oleh orang-orang yang pintar dan berpengalaman. Disinilah kita perlu kembali ke fondasi yang dibahas di episode sebelumnya. Masalah utama dalam menerima feedback hampir tidak pernah terletak pada kualitas feedback itu sendiri. Akar masalahnya jauh lebih dalam, yaitu pada cara seseorang memandang dirinya, kemampuannya, dan proses belajarnya. Dengan kata lain, persoalan feedback hampir selalu berkaitan langsung dengan mindset. Dalam kerangka mindset yang dikembangkan oleh Carol Dweck, reaksi seseorang terhadap feedback sangat dipengaruhi oleh apakah ia cenderung memiliki fixed mindset atau growth mindset. Pada fixed mindset, kemampuan dipandang sebagai sesuatu yang melekat pada identitas diri. Pintar, kompeten, atau berpengalaman bukan sekedar deskripsi, tetapi label diri. Konsekuensinya, feedback tidak lagi dipahami sebagai informasi untuk perbaikan, melainkan sebagai ancaman terhadap identitas tersebut. Ketika seseorang dengan fixed mindset menerima feedback, yang terdengar bukanlah ini area yang bisa kamu kembangkan, melainkan kamu tidak cukup baik. Reaksi defensif pun muncul secara otomatis. Otak sibuk mencari pembenaran, bukan pemahaman. Fokus bergeser dari isi pesan ke cara penyampaian, dari refleksi ke rasionalisasi. Inilah sebabnya mengapa banyak diskusi feedback berakhir buntu meskipun niatnya awalnya baik. Sebaliknya dalam growth mindset, feedback diperlakukan sebagai data. Ia tidak mendefinisikan siapa kita, tetapi membantu kita memahami di mana kita berada dan kemana kita bisa melangkah. Orang dengan growth mindset tidak selalu nyaman menerima feedback, karena jujur saja, feedback memang jarang nyaman. Tetapi ia mampu menunda reaksi emosionalnya dan bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Disinilah feedback benar-benar menjadi alat pertumbuhan, bukan sumber konflik. Masalahnya, banyak individu dan pemimpin tidak sadar bahwa mereka membawa fixed mindset ke dalam setiap percakapan feedback. Mereka mungkin mengatakan terbuka, tetapi secara tidak sadar masih melekatkan harga diri pada citra. Saya harus terlihat kompeten. Akibatnya, setiap masukan terasa mengancam. Semakin tinggi posisi seseorang, semakin besar pula resikonya. Jabatan, reputasi, dan ekspektasi publik seringkali memperkuat kebutuhan untuk selalu terlihat benar. Dalam konteks kepemimpinan, ini menjadi isu yang sangat krusial. Seorang leader yang sulit menerima feedback akan menciptakan budaya diam. Tim belajar bahwa berbicara jujur beresiko. Masukan disampaikan setengah-setengah atau bahkan disimpan. Perlahan, organisasi kehilangan kemampuan belajarnya, bukan karena orang-orangnya tidak pintar, tetapi karena mindset yang dominan tidak memberi ruang bagi kesalahan dan pembelajaran. Disinilah pentingnya self-awareness. Sebelum kita menuntut orang lain untuk terbuka terhadap feedback, kita perlu bertanya pada diri sendiri, bagaimana reaksi spontan saya saat menerima masukan? Apakah saya benar-benar mendengarkan atau sekedar menunggu giliran untuk membela diri? Apakah saya lebih fokus pada substansi atau pada bagaimana feedback itu membuat saya merasa? Pertanyaan-pertanyaan ini sederhana tetapi jarang diajukan dengan jujur. Menariknya, banyak pemimpin merasa sudah cukup terbuka karena mereka bersedia menerima feedback secara formal, misalnya dalam sesi evaluasi atau survei. Namun, keterbukaan sejati tidak diukur dari seberapa sering kita meminta feedback, melainkan dari apa yang kita lakukan setelah menerimanya. Apakah feedback tersebut benar-benar diolah menjadi refleksi dan perubahan perilaku atau hanya dicatat lalu dilupakan? Disinilah growth mindset diuji dalam praktek, bukan dalam niat. Jika kita tarik lebih jauh, kemampuan menerima feedback sebenarnya adalah indikator kedewasaan kepemimpinan. Pemimpin yang matang tidak mengukur dirinya dari seberapa jarang dia dikritik, tetapi dari seberapa cepat ia belajar.
Ia sadar bahwa posisinya bukanlah bukti bahwa ia sudah selesai bertumbuh, melainkan justru menuntut kapasitas belajar yang lebih tinggi. Tanpa mindset ini, jabatan hanya akan memperkeras ego, bukan memperluas dampak. Sebagai latihan praktis, ada satu hal sederhana yang bisa mulai Anda lakukan. Saat menerima feedback berikutnya, apapun bentuknya, beri jeda sebelum merespon. Jeda ini penting untuk memisahkan emosi dari makna. Setelah itu, ajukan satu pertanyaan reflektif kepada diri sendiri. Jika feedback ini bukan tentang saya sebagai pribadi, tetapi tentang proses belajar saya, apa yang bisa saya ambil? Pertanyaan ini membantu kita berpindah dari fixed mindset ke growth mindset secara sadar. Selain itu, penting juga untuk membedakan antara discomfort dan disrespect. Tidak semua feedback yang tidak nyaman berarti tidak sopan. Terkadang ketidaknyamanan justru menandakan bahwa kita sedang menyentuh area yang penting untuk dikembangkan. Growth mindset tidak berarti menerima semua feedback tanpa kritis, tetapi mampu memilah mana yang relevan dan mana yang perlu diklarifikasi tanpa harus defensif. Pada akhirnya, feedback bukanlah ujian harga diri, melainkan undangan untuk bertumbuh. Ia menjadi berbahaya hanya ketika kita memaknainya sebagai ancaman terhadap identitas. Selama kita masih sibuk mempertahankan citra saya sudah cukup pintar, selama itu pula feedback akan terasa menyakitkan. Namun ketika kita berani memposisikan diri sebagai pembelajar, feedback sekeras apapun bisa menjadi bahan bakar pertumbuhan. Untuk menutup episode ini, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan reflektif, bukan untuk dijawab cepat, tetapi untuk direnungkan secara jujur. Ketika terakhir kali Anda menerima feedback, apakah fokus utama Anda adalah melindungi ego atau memperluas kapasitas diri? Dari jawaban itulah kita bisa melihat mindset mana yang saat ini lebih dominan dalam diri kita.